Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Tiara TJ di Serba-Serbi Media. Oke, kemarin tuh aku udah sempet vote di Instagram tentang tema episode ketiga aku ini ya. Kalian mau yang mana? Kalian mau bahas tentang persiapan DLK dan pas DLK, atau kalian mau bahas tentang persiapan konser dan pada saat konser? Ternyata vote-nya 70% dari kalian memilih syuting DLK. Dan mari kita bahas di episode ketiga ini di Serba-Serbi Media. Oke, sekarang kan pasti kalian pengen tahu ya gimana sih keseruan dan keasikan syuting DLK. Tapi sebelumnya aku bakalan ngasih kalian foto-foto aku pas syuting DLK biar buat kalian makin penasaran. Ini dia fotonya. Gimana? Seru banget kan? Kalian makin penasaran kan pasti tentang keseruan DLK itu ya kan? Nah, sebenarnya syuting DLK itu bukan cuma 1 atau 2 program aja yang udah syuting DLK, udah banyak banget program-program yang syuting DLK. Nah, sebenarnya sebelum terjadinya DLK itu, para kreatif akan menyiapkan konten untuk program tersebut. Setelah konten itu terbuat, maka dicetuskannya meeting. Oke, meeting itu digunakan untuk mempermudah para fasilitas yang membantu para produksi pada saat syuting biar tahu nih keperluannya apa aja, treatment yang digunakan apa aja. Mau treatment khusus misalnya bisa, terus misalnya ada requestan khusus atau apapun itu diomongkan pada saat meeting biar tidak ada miscommunication dan syuting DLK berjalan dengan lancar. Oke, setelah itu nanti akan ada PA memberikan bookingan kepada para head atau atasan untuk biar head ini biar tahu nih syuting DLK itu berapa lama, tanggal berapa, ya kan, berapa hari, ya kan, terus berapa kru yang diperlukan pas syuting DLK tersebut, ya kan. Jadi para head ini biar nyusun nih jadwalnya nih, karena kan yang DLK tuh bukan cuma 1-2 program mungkin, ya kan, terus syuting juga ada yang di studio, jadi biar tidak ada miskomunikasi dan semua berjalan dengan lancar di jadwal-jadwal tersebut ya. Setelah itu akan ada CC. CC itu apaan sih Kak? CC itu adalah crew call. Crew call itu akan diberikan, yang akan memberikan adalah PA. PA itu apa sih Kak? PA itu adalah production assistant ya. Mereka akan meng-crew call semua kru yang ikut partisipasi DLK. Biar apa sih Kak crew call itu gunanya buat apaan sih gitu kan? Crew call itu gunanya biar tidak ada miss, biar bisa tahu nih jam berangkatnya kapan, standby-nya kapan, untuk mempersiapkan peralatan kapan, karena kita juga perlu untuk mempersiapkan peralatan itu banyak banget ya. Terus ada yang nanya lagi nih, biasanya bawa berapa banyak sih Kak alat-alat itu dan apa aja? Ya kalau misalnya peralatan ya banyak banget ya kan, misalnya contohnya kayak misalnya kamera nih bisa ada 3 atau 4 ya kan, atau bisa lebih atau gimana tergantung dari treatment program tersebut. Mungkin aja bisa juga pakai drone ya kan. Terus ada lighting kan juga alatnya banyak, ada audio, ada alat make up, ada baju-baju yang mungkin udah di request dari hari-hari sebelumnya untuk persiapan DLK itu ya kan. Ya pokoknya banyak deh. Ada juga properti ya kan, properti itu banyak banget loh alat-alat yang di request itu untuk persiapan DLK itu. Terus dan satu nih, kalian jangan lupa bawa baju kalian sendiri ya. Kalian kesana bawa alat-alat perang kalian untuk persiapan DLK, tapi kalian lupa bawa baju sendiri kan gimana? Masa bajunya kita pinjem kan, enggak dong ya. Jadi jangan lupa bawa baju kalian sendiri juga untuk beberapa hari pada saat DLK tersebut. Oke, berapa banyak sih Kak yang berangkat? Ya balik lagi kebutuhan pada saat syuting, tergantung syuting itu kayak gimana. Jadi kru itu mengikuti treatment dari syuting tersebut. Contohnya nih yang ikut nih, ada produser ya kan, ada director, kreatif, PA, terus ada lighting, kameramen,
wardrobe, audioman, UPM, unit talent, dan yang pasti harus kalian bawa adalah artisnya. Kalau misalnya artisnya nggak kalian bawa, syutingnya gimana? Ya kan? Jangan lupa artisnya juga ya. Setelah sampai di kota yang kita tuju, kita tuh nggak langsung leha-leha, nggak main-main, nggak. Kita tuh langsung syuting pada saat itu juga. Jadi sampai dijemput kita syuting. Setelah syuting selesai, kita baru check-in di hotel ya. Pas udah habis check-in di hotel, kita beres-beres, rapi-rapi. Habis itu kita makan malam. Nah, setelah selesai makan malam, kita ada jam khusus untuk bebas nih, jam bebas nih. Jam bebas tuh biasanya ngapain aja sih, Kak? Nah, biasanya jam bebas itu ada yang nyicil untuk beli oleh-oleh. Terus ada juga yang keliling-mengeliling kota biar tahu nih, mereka pengen tahu nih, kota Surabaya kayak gimana ya, Malang. Terus misalnya kota-kota yang lainnya gimana. Jadi mereka keliling aja, ngeliling kota-kota pada saat jam bebas tersebut. Oke. Terus besokannya nih, malamnya itu ada crew call untuk besok paginya syuting kembali. Jadi kalian harus beristirahat ya yang baik dan benar. Terus ada yang nanya lagi nih, ribet nggak sih Kak syuting DLK? Ya enggak juga sih, nggak ribet juga. Paling tuh yang repotnya adalah kalau misalnya kita tuh pindah-pindah tempat. Terus kita kan bawa alat-alat banyak ya, jadi kita harus bawa alat kita gotong ke sana, gotong ke sini lagi, kayak gitu sih. Tapi overall semua seru, asik, dan kalian pasti pengen banget kan, pengen tahu deh pokoknya deh, saking serunya banget nih. Terus kalau misalnya syuting itu tuh harus siap panas-panasan, harus siap kalau hujan, harus siap lari-lari, harus siap pindah-pindah tempat, harus siap gotong-gotong dan semuanya ya. Belum lagi nanti kan pasti ada yang nonton, jadi kita agak sempit ya kan. Ya pokoknya banyak deh, jadi kalian harus siap. Jadi makanya kenapa harus makan harus juga benar ya kan, tidur juga benar, vitamin juga harus. Jadi karena soalnya kita butuh badan yang fit gitu loh, jadi badan harus sehat juga, oke? Terus biasanya syuting itu juga nggak harus selesai sore nih, udah selesai nih, enggak juga. Kadang tuh bisa kita sampai malam atau bahkan tuh sampai pagi. Kalau misalnya sampai pagi tuh misalnya syuting drama gitu, bisa kita sampai pagi sih. Setelah berhari-hari kita syuting, kita selesai, biasanya kita tidak lupa kemana coba? Ke tempat oleh-oleh, karena kita biasanya kru-kru itu beli oleh-oleh buat siapa sih? Ya buat keluarga yang di rumah atau buat teman-teman yang di kantor ya kan. Terus abis itu sebelum kita pulang kembali ke Jakarta atau kembali ke kantor, kita diberikan uang jajan. Waduh, uang jajan. Ih Kak, kemarin tuh pertanyaan aku, kita dapat uang jajan nggak sih? Yes, betul banget, kita dapat uang jajan atau biasa yang disebut dengan SPJ. SPJ nominalnya berapa sih Kak? Sorry, tapi ini tidak bisa aku jawab karena ini rahasia ya guys, rahasia. Kalau misalnya kalian mau tahu, ya kalian datang aja ke sini, ikut bergabung sama kita ya. Nah, jadi kalian bisa tahu nih nominal SPJ kita berapa sih, ya kan? Nah, SPJ itu nanti akan diberikan oleh UPM dan kita harus menandatangani form. Nah, gunanya menandatangani itu biar tanda kita sudah menerima SPJ tersebut. Oke, kayaknya sampai situ aja informasi yang bisa aku berikan kepada kalian tentang serba-serbi media pada saat DLK. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Namanya juga manusia nih, mohon maaf lahir dan batin ya sis. Oke. Nah, bagi kalian yang pengen tahu apapun itu tentang media, bisa DM, bisa komen biar aku bisa tahu dan menyampaikan informasi tentang kalian. Oke, nah kalian jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa hal yang paling penting adalah bunyikan loncengnya biar kalian update terus berita dan keseruan tentang serba-serbi media bersama aku, Tiara TJ.